Shalom, sahabat, saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya. Pada hari ini sahabat, tanggal 18 Oktober tahun 2025, saya bersama hamba Tuhan, TKG Melianus, dari Likmini, Deyai, Papua Tengah. Kembali saya memberitahukan pengumuman yang disampaikan oleh Bapa di surga melalui pakai Roh Kudus kemarin hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 telah diumumkan bahwa kemerdekaan secara rohani bagi orang asli Papua dan bagi tanah Papua telah terjadi dalam dimensi roh. Jadi itu kemerdekaan secara rohani. Itu sudah diumumkan dari surga. Soal kemerdekaan rohani ini yang akan saya sampaikan hari ini, dan saya berharap Anda yang sedang merindukan kebebasan dan kemerdekaan secara rohani di atas Papua, supaya saya harap percaya, imani, dan katakan amin. Baik, saya akan melanjutkan apa yang Bapak Roh Kudus Yesus sedang lakukan di atas tanah Papua. Saya akan bersaksi dan saya akan memberitahukan hal ini. Dengan demikian, sebelumnya mari kita membacakan satu firman Tuhan tentang apa yang Bapak telah lakukan ini. Ya, yang pertama adalah 2 Korintus 3 ayatnya yang ke 17 dan 18. Sebab Adonai adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Adonai yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita baca lagi satu ayat yang menjadi dasar dalam kesaksian saya. Ya, berikutnya itu adalah Wahyu 12 ayatnya yang ke 10 sampai dengan 13. Nyanyian kemenangan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara nyanyi yang di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. Dan mereka yang mengalahkan Dia oleh darah anak domba, yang oleh perkataan kesaksian dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, karena nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Saudara terkasih, dalam geramnya dan dahsyatnya, karena itu ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya. Sebelum saya sampaikan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak yang mulia, di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai, pada hari Sabat saya akan mengumumkan apa yang Bapak kerjakan kemarin. Karena di dalam dimensi roh, jadwal dan tahapan Tuhan untuk kedatangan Tuhan semakin dekat. Bapak, tempat dan lokasi wilayah di mana Engkau akan menginjakkan kaki dari sebelah timur Bukit Saitung, Papua, menuju ke Yerusalem adalah Engkau sedang membersihkannya. Terima kasih Bapak. Berita ini Amba terus lanjutkan kepada sekian orang dan semua orang yang akan mendengarkan. Dengan demikian Bapak, Engkau memberkati setiap orang yang mendengarnya. Haleluya. Dan menyatakan amin. Karena itu terjadi pembebasan atau kemerdekaan rohani. Terutama bagi orang asli Papua dan juga bangsa-bangsa di muka bumi yang percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, di mana saja Anda berbahagia. Dan di mana saja Anda berada, dan yang berbahagia, yang selalu dibahagiakan oleh firman Tuhan, dibahagiakan oleh Roh Kudus, dan dibahagiakan oleh keiman Anda kepada Yesus HaMashiach Adonai, di mana di akhir zaman ini pekerjaan pelayanan Tuhan semakin terbuka.
saya akan memberitahukan sesuai dengan tema tadi, bahwa yang pertama saya akan memulai dari kesaksian. Jadi sebelum Sarmi dilanda oleh gempa bumi yang berturut-turut dari tanggal 15 kalau tidak salah itu, ya 15. Sebelum itu, sebelumnya tanggal 14 itu ada seorang hamba Tuhan, dia melihat penglihatan di pagi hari pas menjelang Sabat pagi di hari Sabat lalu. Itu dia dengan melihat penglihatan bahwa dia dipanggil dan dia ada satu surat undangan yang di dalamnya isi undangan minang atau undangan pertunangan. Dalam undangan itu diberitahukan bahwa dia mendapat undangan tunang atau minang dari seorang laki-laki yang berlumur darah. Lalu seorang laki-laki yang berlumur darah, setelah itu si hamba Tuhan ini dia membuka surat itu dan dia membaca. Di dalamnya tertulis surat minang dari Yahosua. Setelah itu dia kaget bangun dan dia informasikan berita itu kepada saya. Dia menyatakan, hamba, nanti tolong berdoa apa arti daripada mimpi yang penglihatan yang saya memberitahukan ini. Lalu saya memberitahukannya, nanti kita akan doa Zoom tentang ini. Karena ini perkara-perkara yang rohani menjelang kedatangan Tuhan. Berhubungan dengan Lalu kami belum sempat berdoa Zoom sampai kemarin baru kami berdoa, masuk ke doa Zoom. Jadi sebelum kami berdoa Zoom itu, Bapak beritahukan bahwa setelah kami berdoa, apakah kami harus Zoom yang tentang ini, mimpi dari Mama hamba Tuhan Francina Niniwen. Lalu Bapak menunjukkan penglihatan tentang bagaimana moyang orang Papua atau orang manusia itu di muka bumi melukai tubuh Yesus sehingga tubuh Yesus itu penuh dengan luka-luka. Lalu Bapak berkata bahwa banyak orang itu di muka bumi menjelang kedatangan Tuhan itu, semua perbuatan mereka sedang melukai tubuh Yesus. Dan itu segera harus berdoa. Lalu kami tanya, bagaimana cara mereka melukai tubuh Yesus? Mereka dengan cara itu, mereka tidak mengikuti firman Tuhan yang sudah disampaikan, tidak mengikuti tahapan dan jadwal Tuhan. Mereka sibuk dengan mereka punya berbagai cara dan program mereka. Mereka juga menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan datang. Ini hal-hal ini membuat luka tubuh Yesus itu luka. Akhirnya pas tepat jam 3:30 itu kami masuk dalam doa Zoom. Dalam doa Zoom ini, haleluya, Bapak membawa kami. Yang pertama itu Bapak bilang begini, ya itu khusus juga untuk orang Papua hari ini menjelang kedatangan Tuhan kembali itu, orang Papua itu rasa macam ada kepahitan. Sama Tuhan, terus ada juga rasa macam firman itu, mereka itu firman kebaikan tetapi manis, tapi mereka menjadikannya itu pahit. Lalu kebaikan Tuhan untuk orang Papua Bapak sedang kerja, tetapi mereka anggap itu suatu kejahatan terhadap orang Papua. Yang berikutnya itu Bapak menyatakan beberapa hal. Jadi ini yang kami merendahkan diri minta ampun, itu terutama karena banyak persen berapa orang Bapak lihat dari surga ke bawah ke Papua ini, orang asli Papua juga dengan bangsa-bangsa di dunia itu, mereka sibuk dengan kesibukan dunia, terutama di Papua itu mereka sibuk. Mereka bilang itu harus Papua merdeka dulu baru Yesus datang. Nah ini menjadi suatu luka bagi Yesus di surga. Saudara-saudara terkasih, yang kedua, sekarang bagaimana Yesus mau datang kalau Yesus itu mempelainya laki-laki itu masih luka, tubuhnya luka. Tuhan bilang kamu harus berdoa dulu, menyembuhkan tubuhnya luka-luka daripada mempelai laki-laki. Kami harus berdoa. Bagaimana? Kami tanya Tuhan bilang begini, kamu harus berdoa minta ampun dosa-dosa orang-orang asli Papua maupun juga bangsa-bangsa
di mana banyak orang berpikir bahwa Yosua itu tidak akan datang. Ini melukai hati Yosua sehingga orang belum siap hari ini. Jadi pada waktu itu kami berdoa, tapi sebelum kami berdoa itu kami mengaku dulu apa yang pernah Tuhan bukakan tentang rahasia di Sarmi. Jadi Bapak bilang begini, 2021 raja-raja yang pernah hidup di muka bumi yang terdahulu maupun yang akan datang, itu dihitung dari surga itu. Roh mereka itu 2021 raja-raja. Mereka sepakat mengambil kesepakatan Yesus harus disalibkan di Papua. Kesepakatannya terjadi di Sarmi. Bapak bilang begitu. Nah, dosa ini ya kami harus berdoa minta ampun yang pertama. Yang kedua itu, koloni masuk ke Papua itu untuk mencemari tanah Papua yang kota Tuhan ini. Itu juga mereka masuk lewat pintunya itu, mereka main dengan alam yang ada di wilayah penguasa yang atau pendakwa yang ada di wilayah Sarmi. Mereka kontak dengan dia dalam ke Batavia, lalu ada beberapa negara Eropa itu mereka masuk lewat itu ke Papua. Itu kedua, untuk mencemari Papua. Yang ketiga itu adalah ada beberapa hal yang memang terjadi di sana seperti kegerakan kargois media terjadi di Sarmi. Nah itu juga. Dan ada beberapa banyak. Jadi kami berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta ampun akan dosa-dosa itu semua di hadapan Tuhan, di pengadilan Yosua. Pada waktu itu Pak Yosua, Bapak di surga mengampuni dosa-dosa itu. Lalu Bapak perlihatkan bahwa seperti di Sarmi di situ Tuhan taruh alas karpet permadani yang biru untuk membersihkan tempat yang dimana orang-orang saleh akan dikumpulkan untuk datang ke bumi menonton mempelai laki-laki. Jadi Bapak kasih tahu begitu. Nah, setelah itu kami masuk doa terus. Kami masuk doa begini. Tiba-tiba kami masuk doa lagi. Ketua berdoa arah ke gempa bumi yang sedang terjadi di Sarmi. Pada waktu kami berdoa ke arah gempa bumi yang sedang terjadi di Sarmi, Bapak perlihatkan ada seorang yang laki-laki yang pakai jubah hitam. Dia berdiri lalu dia goyang laut itu dan tanah itu naik turun begini. Itu apa artinya? Kami tanya, Roh Kudus membukakan rahasia bahwa dia inilah pendakwa, dia pakai jubah hitam, dia inilah pendakwa yang mendakwa orang Papua di hadapan Tuhan. Bilang bahwa orang Papua itu telah salibkan Yosua, orang Papua telah salibkan para nabi, para rasul. Dia bilang orang Papua itu sudah langgar firman Tuhan dari moyang pada zaman dahulu, sudah merusak kota Tuhan, Taman Eden, dan lain-lain. Dia mendakwa-dakwa orang Papua dan juga bangsa-bangsa itu di hadapan Tuhan. Dia berdiri begitu di tengah lautan Pasifik di bawah. Wey, haleluya. Lalu masalah kami bawa naik ke pengadilan Yosua dan pendakwa harus dibawa naik ke pengadilan Yosua. Lalu Tuhan ingatkan, baca itu ayat. Wahyu 12 ayat yang ke 10, 11, dan 12. Setelah seorang hamba Tuhan membacakan firman Tuhan itu, lalu kami berdiri di pengadilan Yosua di dalam roh. Lalu kami hardik dia, hei kau dengar, ai pendakwa. Dari tahun 2008, itu paling lama. Paling cepat itu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang 2025 ini. Kami sudah selesaikan. Apa yang kau dakwakan itu kami sudah selesaikan. Dosa perusakan Taman Eden kami sudah berdoa. Dosa perusakan 12 suku Israel. Tentang turun-temurun dosa 12 turun-temurun Israel Papua sudah kami selesaikan. Dosa penyaliban Yosua sudah kami selesaikan. Dosa penyaliban para rasul, para nabi kami sudah berdoa, sudah selesaikan. Sekarang kau dakwa apa lagi? Kami kembali tanya dia di dalam hadirat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pada saat itu ikat rantai si pendakwa ini yang pakai jubah hitam ini. Di pendakwa baru dimasukkan di dalam borgol tempat dia ditentukan dari keabadian. Setelah itu dibilang apakah ini harus dihukum? Bapak bilang tidak. Lihat dari tempat yang dia punya penjara itu, lihat keluar. Apa yang Tuhan akan lakukan di atas tanah Papua. Pada waktu seperti itu terjadi, maka Tuhan perlihatkan itu. Semua orang Papua yang ada di dalam lautan Pasifik ini, dari bawah itu, seperti tahun Jobel, kegerakan tahun Jobel yang terjadi. Orang semua keluar dari tawanan. Jiwa-jiwa orang Papua yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di atas tanah Papua ini, mereka keluar dari dalam tawanan itu, keluar semua. Baru mereka naik
memenuhi tempat dan permadani yang sudah disiapkan di atas daratan di wilayah Sarmi. Saudara-saudara terkasih, ini perkara-perkara di dalam roh. Bahwa ini terjadi tahun Jobel, tahun pembebasan. Lalu Tuhan bilang begini, ya, Tuhan itu roh, di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan, kelepasan. Tahun Jobel sedang terjadi. Dan hari ini adalah hari kemerdekaan secara rohani orang asli Papua. Haleluya. Dan secara umum orang-orang saleh. Tetapi secara khusus untuk orang asli Papua, kita telah mengalami kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan rohani sudah terjadi hari ini. Tanggal 17 hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Kemerdekaan telah terjadi. Lalu kami membacakan 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Setelah kami membacakan itu, maka orang-orang saleh baru lalu Bapak bilang begini, lihat, kami harus hukum kembali pendakwa ini. Tuhan bilang, tidak, kasih tinggal dia akan menyaksikan apa yang Tuhan akan lakukan di atas tanah Papua. Lalu kami masuk berdoa lagi begini, Tuhan perlihatkan, seperti yang pernah dilihat oleh hamba Tuhan Rick Reading dari Yerusalem, yaitu dari Yerusalem, tentang di mana Bapak Yeshua HaMashiach Adonai berdiri di atas lautan Pasifik di Papua. Lalu gelombang kegerakan rohani dia akan terjadi, menggulung-gulung kegerakan rohani besar ini dia akan terjadi dari Papua, dia akan menuju ke Yerusalem. Jadi semua benteng-benteng kekuatan yang di atas Papua, Indonesia, Cina dan Arab dan India, dan semua itu akan dirubuhkan oleh kekuatan gelombang besar ini. Pujian, penyembahan, kegerakan akan segera terjadi. Haleluya. Lalu Bapak bilang begini. Haleluya. Untuk yang berikutnya itu nanti Bapak sendiri yang akan lakukan. Kita hanya hari ini, kita hanya kerja, kita punya bagian, yaitu sudah menyelesaikan. Pendakwa ini sudah tidak ada lagi di atas Papua. Dia tidak akan mendakwa kami orang Papua lagi. Kami sudah kalahkan dia dengan arah anak domba Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Hai, serentak katakan, kamu yang merindukan kemerdekaan secara rohani, baik orang-orang Jayapura, orang-orang Kerom, Sarmi, haleluya, Jayapura, Mamberamo, Yaukimo, Yalimo, haleluya, Unduga, Puncak Jaya, haleluya, Intan Jaya, Daya, Dogia, Paniai, haleluya, Asmat, Merauke, Bopendigul, Pegunungan Bintang, haleluya, ya, daerah Mapi, haleluya, di Merauke, haleluya, daerah Asmat, Kaimana, Mimika, haleluya, ya, Fakfak, Bintuni, Sorong Selatan, Teminabuan, Sorong, haleluya, Raja Empat, haleluya, Sopiori, haleluya, Wandamen, Wasior, Manokwari, haleluya, Nabre, haleluya, Mambramo, Serui, Yapen, Waropen, haleluya. Katakan amin. Kegerakan kalau kita dalam serentak menyatakan amin, kegerakan itu kita akan lihat, haleluya, luar biasa, haleluya. Tuhan melakukan perkara-perkara besar di atas tanah Papua, haleluya. Hari ini Tuhan Yesus tidak tinggal diam, haleluya. Tuhan menunjukkan kebesarannya, Tuhan menunjukkan perbuatan keajaibannya, Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, yang kebesarannya. Sebentar lagi kita akan lihat, saudara-saudara terkasih. Hari ini saya menyampaikan kembali apa yang Bapak sudah kerjakan. Haleluya. Pada tanggal hari Sabat tanggal 18 Oktober 2025. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan, di mana pembebasan rohani telah terjadi. Jadi roh kita itu bebas. Roh kita itu tidak ada pendakwa yang mendakwa kita lagi. Haleluya. Roh orang-orang benar yang hari ini ada di atas tanah Papua. Haleluya. Itu sudah dibebaskan. Kalau itu sudah dimerdekakan, itu sudah roh. Itu kalau sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Lihat, kegerakan itu dia akan terjadi. Digerakkan oleh roh Tuhan yang perkasa, yang besar. Haleluya. Haleluya. Kegerakan dia akan terjadi. Dan itu yang nanti disebut dengan pencurang Roh Kudus. Haleluya. Dan saudara-saudara terkasih, jadwal dan kegerakan ini saya belum tahu, kita akan mengalir dalam waktu-waktu Tuhan. Haleluya. Yang penting bagi kita adalah kita imani, kita percaya bahwa kemerdekaan Papua secara rohani sudah terjadi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Kalau kegerakan rohani ini sudah terjadi, maka kita akan melihat kegerakan kemerdekaan secara jasmani pun akan diikuti.
jiwa dan kemerdekaan tubuh kita itu akan mengalami kelepasan-kelepasan, dia akan terjadi setelah kegerakan Roh Kudus diturun. Setelah itu kita akan juga melihat bahwa Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ketika kegerakan Roh Kudus terjadi, yang berkat-berkat jasmani yang dirindukan oleh orang Papua selamanya didambakan, itu juga Tuhan akan memberikannya kepada orang Papua. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tapi itu 3,5 tahun, haleluya, di dalam gerakan penuaian, dan dia akan terjadi di atas Papua. Haleluya. Itu 3,5 tahun. Oleh karena itu, haleluya, betul-betul orang Papua yang asli, orang Papua yang hari ini mengidamkan tentang politik lokal Papua merdeka juga harus sudah betul-betul takut Tuhan di atas tanah Papua, karena itu tidak lama lagi baru kerajaan 1000 tahun segera akan turun, karena permadani tentang tempat yang Tuhan akan turun dengan kemuliaannya. Saya lupa tadi saya beritahukan kenapa tadi Lucifer ya pendakwa itu dia bilang begini dalam lautan itu, dia bilang begini, waktu kami mau berdoa untuk supaya malaikat ikat dia, baru Tuhan bilang begini, Lucifer pendakwa dia bilang begini, saya tahu sekarang bahwa kamu punya Yosua Amasya Adonai itu kedatangannya sudah dekat, dan permadani tempat Tuhan turun itu kamu sudah mulai siapkan. Itu yang saya juga berdiri mendakwa-dakwa kamu, dan saya bikin goncang sarmi. Tuhan bilang begitu. Haleluya. Haleluya. Jadi iblis dia sudah tahu, atau pendakwa itu dia sudah tahu bahwa waktu kedatangan sudah semakin dekat. Dengan demikian, sambil berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan akan bukakan beberapa tahun ke depan ini, Tuhan akan bukakan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Tetapi haleluya, orang Papua kami harap supaya orang Papua asli Papua supaya takut akan Tuhan, karena Tuhan juga akan setelah 3,5 tahun Tuhan memberikan kebebasan kepada orang Papua untuk menikmati kemerdekaan secara politik lokal Papua merdeka. Tuhan juga akan turunkan kegerakan. Nah, setelah itu kerajaan 1000 tahun juga damai juga akan diturunkan di atas tanah Papua. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya lanjutkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami di channel-channel yang sudah berlalu. Salam, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Bagi yang merindukan pekerjaan Roh Kudus, haleluya, kebebasan telah terjadi. Mari menantikan pencurahan Roh Kudus yang kedua, atau kegerakan. Dari Indonesia dong bilang itu Pentakosta ketiga. Tapi kami dari Papua, Tuhan bilang itu adalah Pentakosta kedua, atau kegerakan Roh Kudus yang kedua. Dia akan segera terjadi. Itu penuaian besar-besar akan segera terjadi. Saudara-saudara terkasih, demikian yang bisa saya kabarkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Amasya Adonai, dalam dimensi roh dari Lembah Yosafat, kami memberitahukan berita dari Sion tentang di mana Bapak pendakwa sudah dikalahkan dan pendakwa sudah diamankan, dan kegerakan Roh Kudus pun akan segera terjadi. Gelombang-gelombang pertobatan akan segera terjadi, gelombang penuaian akan segera terjadi. Kami mengucap syukur memuji yang kami muliakan namamu. Hanya di dalam nama Yesus Amasya Adonai kami telah berdoa, dan biarlah orang yang berkata dan semua kami berkatakan bahwa amin, maka peristiwa itu akan sudah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.